Jumpa kembali di MC Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya jikalau Tuhan kehendaki dan Kaleb, ya ini cerita Kaleb, dan Kaleb taat, maka saat 85 tahun dibuat seperti 40 tahun. Nah ini saya dapatkan impresi ini teman-teman waktu mendengarkan khotbah gitu, khotbah atau sharing salah satu hamba Tuhan, salah satu mentor rohani dari Singapura gitu. Ya saya dengarkan bahwa dia bicara soal Kaleb teman-teman, bagaimana Kaleb ini dari usia 85 tahun masih bisa terlihat seperti umur 40 tahun teman-teman. Nah ini yang di-sharingkan itu seperti itu. Nah itu waktu saya dengar impresi ini tahun 2017 teman-teman, dan tidak bisa dipungkiri hamba Tuhan ini, mentor rohani itu pada tahun itu gitu sangat kelihatan masih muda sekali teman-teman. Kalau lihat dari tahun 2021 ini, harusnya umurnya itu sudah menjelang 60 teman-teman. 60 tahun kurang 2 atau 3 tahun aja gitu. Jadi ubah 60, tapi kelihatannya masih seperti 30 teman-teman. Itu nggak bisa dipungkiri gitu. Kembali ke karena iman itu. Nah, dasarnya si hamba Tuhan dan mentor rohani ini bisa mengambil impresi itu ya dari salah satunya dari kitab Yohanes teman-teman. Kitab Yohanes pasal 21 ayat 20 23. Coba saya baca kitab Yohanes teman-teman. Kitab Yohanes pasal 21 teman-teman, ayatnya 20 sampai 23. Jadi di sini judulnya, perikopnya murid yang dikasihi Yesus. Jadi kalau cerita di universal kan murid yang dikasihi ya karena melakukan firman Tuhan gitu. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Gitu. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Jadi udah banyak ngomong, ikut aja gitu. Tapi di sini dikatakan di ayat 22 teman-teman, jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang. Berarti kan maksudnya kan orang ini nggak akan mati selama Yesus belum datang kedua kali gitu. Gampangnya gitu. Jadi berapa lama kan nggak tahu. Tapi maksud Yesus apabila Yesus menghendaki itu bukan mustahil gitu. Dan bukan urusannya orang-orang gitu. Urusannya dia dengan Tuhan Allah dia gitu. Jadi kuncinya kembali ke ya dasar dari ayat 22 ini, makanya hamba Tuhan dan mentor rohani itu mengambil satu kesimpulan seperti itu teman-teman, bahwa bukan hal yang mustahil, bukan hal yang susah untuk Tuhan Allah, untuk Yesus gitu. Ya, membuat Kaleb umur 85 seperti 40. Ya, membuat si hamba Tuhan mentor rohani dari Singapura ini umur hampir 60 seperti 30. Bukan hal mustahil, hal mudah gitu. Nah, ini dia imani teman-teman. Diimani akhirnya terjadi begitu. Nah, salah satu yang dia mengimani seperti itu, meskipun mungkin loh jadi bahan cemoohan mentor rohani lain bisa saja gitu ya, atau sama umat-umat yang lainnya bisa saja, tapi dia beriman seperti itu gitu ya. Dia ambil salah satunya itu dari kitab Yohanes ya ini gitu, kitab Yohanes ini gitu. Dia cross dengan kejadian kesaksian Kaleb waktu di cerita perjanjian lama itu gitu, bahwa Kaleb yang 85 itu masih kekuatan fisik dan penampilan segala macam daya pikir semangatnya gitu masih seperti umur 40. Nah dia juga sama, dia udah hampir 60 tapi seperti 30 gitu, seperti kelihatan 30. Dan memang kalau saya pribadi lihat ya memang real seperti itu, meskipun belum tentu semua mentor rohani suka akan iman semacam ini gitu. Tapi kalau kita mengacu ke ayat 22 ya Yesus katakan begitu, jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, yang ada problem. Ini bicara, ini kan urusan umur sampai mati gitu. Kalau Kaleb kan nggak sampai mati, baru urusan 85 kayak 40. Kalau ini mungkin berapa 100, di atas 120 tahun kali. Kalau memang Yesus dan Tuhan Allah menghendaki, bukan hal mustahil orang tetap masih hidup gitu. Ya ini kembali, ini hanya cerita soal iman gitu, cerita soal tidak ada yang mustahil bagi Yesus dan bagi Tuhan Allah gitu.
Ini ada di ayat 22. Nah, timbul cerita nanti di draft saya, teman-teman. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Nah, itu jadi persepsi soal kesannya murid itu tidak akan mati gara-gara Yesus katakan itu. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau Yesus menghendaki supaya itu tinggal hidup sampai Yesus datang, itu bukan urusannya si Petrus gitu. Jadi ini kembali lagi, kalau bicara dari Yesus dan Tuhan Allah, tidak ada yang mustahil. Kembali lagi, teman, tidak ada yang mustahil. Ya, kalau sampai dikehendaki tidak mati pun bisa. Apalagi kalau cuma sekedar awet muda, teman. 85 seperti 40 atau 60 seperti 30 gitu. Terlalu mudah untuk Tuhan gitu. Nah, ini di kitab Yohanes pasal 21 isinya cuma itu aja, teman-teman. Dan kita lanjut lagi di kitab yang terkait ini, saya coba bawa ke dalam kitab 2 Timotius, teman-teman. Kitab 2 Timotius pasalnya pasal 3 ayatnya 10 sampai 17, teman-teman. Coba teman-teman cari dulu kitab 2 Timotius 3 pasal 3 gitu. 2 Timotius pasal 3 ayatnya 10 sampai 17. Nah, ini judulnya, teman-teman, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci gitu. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku dan cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah, kalau saya universalkan ku di sini, saya ganti universal menjadi tetapi engkau telah mengikuti ajaran firmanku, cara hidup firman, cara pendirian firman, iman dasarnya firman, kesabaran yang dari firman Tuhan, kasih yang diajarkan firman Tuhan, dan ketekunan yang diajarkan firman Tuhan. Jadi kalau kita larinya ke situ, ya kembali lagi kita mesti ngerti parameter firman Tuhannya dulu gitu. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia, di Iconium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Nah, ini kalau teman-teman simak ini, apabila kita mengikuti hidup dengan perintah peraturan yang di dalam firman Tuhan, ya ujungnya ini mengalami penderitaan dan aniaya, teman-teman. Jadi teman-teman jangan aneh, kenapa kok saya jadi tadinya nggak ngikutin firman Tuhan hidupnya, kok sekarang ngikutin firman Tuhan malah jadi timbul banyak aniaya penderitaan. Ya memang itu berarti benar, teman-teman, karena memang firman Tuhan ajarin begitu gitu. Justru yang aneh itu kalau seandainya orang percaya Tuhan, mengaku percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi hidupnya itu sangat sangat sukses di duniawinya, bahagia di dunia, jarang sekali mengalami derita dan aniaya. Lah itu malah mesti curiga, teman-teman. Karena firman Tuhan tidak katakan seperti itu. Firman Tuhan itu lebih mengatakan apabila kita sudah mulai masuk ke dalam pola melakukan firman Tuhan, mentaati dan takut dengan melakukan firman Tuhan, hidup kita melakukan firman Tuhan, itu startnya itu datang, teman-teman. Mulai penderitaan dan penganiayaan itu datang gitu. Jadi nggak aneh, teman-teman. Yang mesti aneh itu justru kalau sampai kita terlalu percaya diri, kita percaya Tuhan, mengenal Tuhan, tapi hidup kita happy-happy aja gitu. Nah, kalau kita bicara happy-happy seperti cerita di firman yang lain, seperti orang kaya gitu, orang kaya yang cukup merasa bisa semua gitu. Ya, dia tidak lebih memilih bagaimana mencari keselamatan akhirat, dia malah lebih memilih bagaimana mencari keselamatan duniawi, mencari kebahagiaan di dalam duniawi ini gitu. Ya baik keluarga ataupun pribadi dia gitu. Nah, ini kan lama-lama kan yang dikhawatirkan, jadi dia sudah tidak bicara keselamatan akhirat, dia bicara bagaimana merasa aman di dunia ini. Nah, padahal kan orang kaya tersebut atau kita-kita yang sadar itu harus tahu bahwa yang namanya satu saat kita ini pasti mati, pasti meninggal dunia di dalam dunia ini gitu. Nah, firman Tuhan batasnya 70-80 tahun. Tapi kalau bicara firman di perjanjian lama, ada yang mengatakan sampai maksimal 120 tahun. Tapi itu tetap meninggal, teman-teman. Mau 70 tahun, mau 80 tahun, mau 120 tahun, tapi tetap meninggal gitu. Nah, keselamatan akhirat itu kan beda gitu. Keselamatan akhirat itu kekal. Ya berarti tidak pernah akan meninggal di alam akhirat itu. Nah, makanya Tuhan lebih melihat kita ya dari persepsi yang alam kekalnya yang tidak pernah meninggal di akhirat dibanding yang cuma di dunia yang fana sementara ini hanya 70, 80 atau 120 tahun. Tapi orang kaya biasanya
Di firman lain katakan susah untuk masuk surga gitu, sulit untuk masuk surga. Kenapa? Karena ya takut kekayaannya itu apabila mengikuti firman Tuhan, kekayaan itu jadi tidak berarti, teman-teman. Jadi itu bukan priority gitu. Ya, nah ini yang kadang-kadang orang dunia, orang kaya gitu, ya orang yang berkeyakinan ini yang tidak suka dengan firman Tuhan. Ini ceritanya begitu, teman. Jadi kalau ini contohnya kalau orang ngalami di dalam Tuhan itu akan ngalami penderitaan dan aniaya. Itu ayat 11 cerita gitu. Dan 12-nya memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam firman Tuhan ya akan menderita aniaya. Ini kalau di kitab Nasraninya bahasa sebenarnya memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tapi saya sudah rubah menjadi universal gitu. Jadi memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam firman Tuhan akan menderita aniaya. Itu firman Tuhan yang mengatakan loh. Coba teman-teman camkan di 2 Timotius pasal 3 ayatnya 12 gitu. Dia katakan begitu. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam firman Tuhan akan menderita aniaya. Itu firman yang katakan itu gitu. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah kita tetap berpegang pada kebenaran yang telah kita terima dan kita yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepada kita gitu. Nah ini kita mesti ingat ini nih teman-teman. Ingatan juga bahwa dari kecil kita sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepada kita dan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada firman Tuhan gitu, kepada Tuhan Allah gitu. Nah ini yang kita mesti camkan teman-teman. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah ini teman-teman mesti ingat ini ya, yang ayat 16 ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Yang tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan Allah itu ya ada di firman Tuhan teman-teman. Sehingga firman Tuhan itu memang bermanfaat. Kalau saya universal gampangnya gitu. Memang firman Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu firman Tuhan teman-teman. Nah ini yang mesti, kalau teman-teman gak punya pegangan ini, jadi hidup itu jadi malah bisa repot teman-teman. Ya bisa-bisa jadi keluar semua dari ini gitu. Bisa bisa jadi salah beneran, ya bisa jadi nggak keruan kelakuan kitanya, ya tidak ada yang mendidik gitu. Kalau kita tidak punya dasar hidup dengan firman Tuhan gitu teman. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah ini kalau dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah itu kan manusia yang memang mau hidup dengan taat dan takut akan Tuhan gitu. Nah kalau hidup taat dan takut akan Tuhan itu ya kuncinya teman-teman adanya di bagaimana kita mengenal kedalaman mengenal firman Tuhan, bagaimana kita bisa mampu mengerti firman Tuhan, bagaimana kita mau dan mampu melakukan firman Tuhan. Itu semua dasarnya itu teman-teman. Nah kalau sampai kita memang seperti itu ya Tuhan akan perlengkapi. Firman Tuhan katakan begitu. Diperlengkapi dengan apa? Ya kalau saya lihat dari realita yang Tuhan maksud diperlengkapi itu ya dengan apa ya? Firman Tuhan kedalaman pengenalan pengertian firman Tuhan, dan juga disertai dengan kemampuan melakukan firman, karena ya ada Roh Tuhan yang disertakan gitu. Roh Tuhan yang sebagai penolong, sebagai penuntun, sebagai penghibur, sebagai pengajar gitu. Ya itu yang Tuhan sertakan untuk kita gitu. Kuasa Tuhan yang disertakan untuk kita melalui Roh Tuhan yang ada di dalam roh kita teman-teman. Sehingga kita akan bisa mengerti akan firman Tuhan, dan kita akan mampu berani melakukan firman Tuhan itu. Karena ada unsur Roh Tuhan ini teman-teman. Nah kalau kita tidak beriman, tidak mau mengenal, tidak mampu mengerti, tidak mau melakukan firman Tuhan, kita akhirnya tidak sadar bahwa di dalam kehidupan kita itu ada Roh Tuhan yang Tuhan sediakan untuk kita semua gitu. Nah kalau yang saya sering katakan, kalau di Nasrani kan nyebutnya Roh Kudus gitu.
ya roh kebenaran itu. Tapi kalau di Muslim kan teman-teman dari Muslim sharing itu namanya nur gitu, cahaya. Tapi intinya sama teman-teman. Dan saya belum selidikin kembali lagi ke agama yang lain, apakah ada seperti ini ceritanya gitu. Cuman harusnya ada, mestinya ada gitu. Kalau memang semua sumbernya dari Tuhan Allah teman-teman. Ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Yohanes pasal 21 20 sampai 23, saya juga udah bacakan di kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 10 17. Nah, ini saya coba masuk ke draft saya aja teman-teman. Jadi ini yang terjadi draft ini saya tulis dasarnya dari impresi saya ya, dari tahun 2017 teman. Gara-gara yaitu ya hamba Tuhan yang dari Singapura itu gitu. Jadi salah satu mentor rohani dari Singapura tahun 2017. Waktu itu kan saya mencari Tuhan itu kan dari tahun 2000-an teman-teman. Sekarang 2021 ya, berarti udah 21 tahun. Tapi waktu itu teman-teman 2017 berarti kan saya mencari Tuhan itu kan baru 17 tahun. Dan itu pun kalau saya mencari Tuhan itu saya terima Tuhannya baru 2007 teman-teman. Berarti saya baru membaca firman, setelah terima Tuhan saya baca firman, berarti setelah saya baca firman itu 2007. Ya berarti saya baca firman itu sampai 2017 itu sudah 10 tahun ya teman-teman. 10 tahun itu kalau dalam catatan saya sudah membaca mungkin belasan kali katam kali. Nah tapi itu pengertiannya juga berubah terus teman-teman. Jadi bukan kalau katam itu jadi makin hafal, makin jadi bodoh ya gitu. Makin kita mengenal firman Tuhan, makin kita jadi kedalaman pengenalan pengertian makin dalam teman. Jadi akhirnya arti firman itu ternyata memang tidak bisa sama. Yang jelas kita jadi makin berasa kecil aja gitu. Semakin kita banyak katam mengenal firman Tuhan, kita bukan makin hebat gitu. Kita makin bodoh karena kita makin tahu bahwa firman Tuhan itu besar sekali teman-teman. Jadi jangan orang yang sudah katam belasan puluhan kali, bahkan katanya ada yang lebih dari 100 kali itu dianggapnya pasti hebat banget. Saya pikir tidak gitu, karena pengertian akan berubah terus. Cuman kalau kita tidak banyak katam gitu, tidak banyak membaca firman Tuhan, kita rugi teman-teman. Karena pengertian firmannya, ya misalnya kalau 10 kali baca, ya pengertian firman itu dapat 10 gitu. Tapi kalau kita bisa baca misalnya 20 katam, pengertian firman itu menjadi 20 teman-teman. Kalau kita bisa membaca sampai 30 katam gitu, ya berarti pengertian firman yang sama itu bisa berarti 30 pengertian gitu. Kan sayang teman-teman kalau cuma misalnya, apalagi kalau cuma katam sekali gitu. Kalau katam sekali ya berarti pengertiannya cuma satu dapatnya teman-teman. Kan sayang gitu. Nah apalagi ada orang yang tidak membaca firman Tuhan, kan lebih konyol lagi gitu. Bagaimana bisa mengenal pengertian firman Tuhan? Baca sekali aja cuma pengertian cuma dapat 1, 10 kali dapat 10 pengertian, 20 kali dapat 20 pengertian. Nah ini kan tidak dijamin bahwa orang yang makin 10 kali katam dengan 20 kali katam, berarti yang 20 kali katam itu ilmunya lebih tinggi gitu. Saya pikir tidak. Cuman yang beda itu cuma pengertiannya aja teman. Jadi akhirnya mungkin beda di kedewasaan rohani aja gitu. Beda tentang di kedewasaan rohani aja. Jadi waktu itu gitu teman-teman. Saya baca sebelum 2007 saya banyak sekali mendengarkan sharing dan korban-korban dari yang mungkin puluhan hamba-hamba Tuhan gitu. Tapi yang saya perdalam akhirnya tinggal belasan kali teman. Baik itu yang domestik maupun yang nasional gitu, yang internasional, paling belasan orang gitu. Dan ternyata mentor-mentor rohani itu juga beda-beda teman-teman. Ada yang mentor rohani yang levelnya lebih menekankan hal duniawi gitu. Ukuran Tuhan itu ya kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan itu lebih ke arah majority, ke arah duniawi. Ada teman-teman. Ada yang balance gitu, ya antara akhirat dan duniawi gitu. Ada yang seperti itu. Tapi juga ada teman-teman yang tidak peduli yang namanya duniawi itu ada. Lebih fokusnya ke urusan akhirat gitu. Itu ada juga teman-teman. Jadi memang kembali lagi ya masing-masing mentor rohani itu kan sama Tuhan dijadikan alat Tuhan yang berbeda-beda. Nah begitupun dengan kita gitu. Ya kita ini nanti akan condong kemana gitu. Ya apakah kita akan condong ke mentor rohani yang lebih mengarahkan kita ke urusan duniawi gitu. Atau kita lebih condong ke mentor rohani yang tengah-tengah balance gitu. Antara akhirat dan juga antara duniawi gitu. Tapi juga ada juga mentor rohani yang mungkin jangan-jangan kita lebih condong ke arah si mentor rohani yang lebih bicara ke akhirat.
Dan itu saya simpulkan teman-teman, itu tergantung dari karakter kita teman-teman. Karakternya kita sendiri sebagai alat Tuhan nantinya gitu. Itu ada di situ. Dan sebenarnya kalau menurut saya pribadi tidak ada yang salah. Semua karena dasarnya dari iman gitu. Ya iman kita masing-masing. Dan ada firman Tuhan katakan bahwa ya terjadilah seperti apa kita imani. Jadi kalau memang metode rohani yang pertama lebih duniawi, yang bicaranya istilahnya lebih beriman, nyata-nyata Tuhan itu nyata bisa dibuktikan di dunia, ya bisa saja. Yang mentor rohani itu Tuhan pakai memang untuk satu kesaksian bagi orang-orang yang belum mengenal mengerti akan firman Tuhan, sehingga melihat bahwa hebat banget ya si mentor rohani ini, sehingga orang akan follow itu gitu, akan itu. Menurut saya bisa seperti itu. Tapi juga ada karakter mentor rohani yang di tengah-tengah tadi antara akhirat dan dunia juga pasti mungkin ada orang yang karakternya juga senang begitu teman-teman. Nah orang yang dengan karakter yang seperti itu, balance itu gitu, ya mungkin dia lebih senang bicara ke mentor rohani yang seperti ini gitu ya. Dan begitu pun ada orang yang karakternya sudah lebih akhirat gitu, udah lebih rohani, udah kalau orang dunia bilang udah nggak napak bumi, ya mungkin aja ya akan mentor rohani yang apa dibicara majority lebih akhirat itu menjadi panutannya, menjadi kesaksian untuk ya kembali ke orang-orang yang mendengarnya gitu, tergantung dari karakter orang yang mendengarnya. Tapi saya pikir kalau selama itu tidak melanggar firman Tuhan ya nggak ada salah, cuma beda pengenalan pengertian aja gitu. Jadi mentor yang A, B, C ini beda-beda. Ya mungkin beda pengenalan pengertian akan firman Tuhan, mungkin juga beda level ya kedewasaan rohaninya, ya itu saya tidak mau menjudge itu gitu. Cuman yang jelas ya kita belajar, ya kita biasanya akan lebih cocok dengan mentor rohani yang sesuai dengan karakter kita teman-teman. Nah ini jadi salah satu mentor rohani dari Singapura itu tahun 2017 sharingkan tentang Caleb yang berumur 85 tahun masih hidup dengan berkat kasih karunia Tuhan berupa tubuh yang masih sangat sehat pada usia 85 tahun, masih seperti 40 tahun teman-teman. Dan diberkati juga jiwanya serta rohnya dengan selalu beriman percaya akan janji-janji Tuhan dan pengharapan kepada Tuhan serta selalu taat melakukan firman Tuhan. Ini cerita Caleb ya gitu. Tapi kalau bicara mentor rohaninya, ya cerita Caleb ini menjadi kesaksian untuk si mentor rohani dari Singapura ini. Dan kembali lagi kalau dalam hal ini saya tekankan lagi gitu, karena memang mentor rohani Singapura ini lebih menekankan ke bahwa Caleb itu umur 85 seperti 40 loh gitu. Dan dia punya iman itu. Dan kalau saya lihat fisiknya gitu, si mentor rohani ini yang saya Google gitu, umur dia itu mirip-mirip saya gitu, hampir 60-an gitu. Dia hampir 60-an, mungkin 2 tahun atau 3 tahun atau setahun kurang dari 60 pada tahun 2021. Tapi physically semangatnya apanya masih seperti 30 teman-teman. Itu real kok. Ya jadi kalau kita mau ngelihat Caleb yang hidup ya contohnya itu, cuma bedanya baru umur 60 tapi kelihatan seperti 30. Kalau Caleb kan 85, kelihatan 40. Itu nyata teman-teman. Nah itu kembali ke iman kita lagi teman-teman. Kita kalau mau seperti itu ya yang tadi di kitab Yohanes pasal 21 di ayat 22 tadi, buat Yesus, buat Tuhan Allah bukan hal sulit kok ya membuat seperti si mentor rohani Singapura itu 60 kelihatan 30 gitu ya, mau dibuat seperti Caleb 85 seperti 40, bahkan sampai nggak mati pun bisa kok kalau memang Tuhan berkehendak seperti itu. Kalau Tuhan berkehendak loh, cuman ya Tuhan cuma peringatnya seperti itu gitu. Jadi kembali lagi iman itu ya adanya di kita yang masing-masing yang berbeda teman-teman. Caleb mendapatkan ini semua oleh karena Caleb mau dan mampu hadapi seperti yang firman Tuhan perintah dan peraturkan, yakni mengikuti cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih, ketekunan seperti yang diajarkan firman Tuhan sesuai dengan perintah dan peraturan Tuhan melalui Nabi Musa waktu itu gitu. Jadi Caleb itu kan orang yang taat dan takut melakukan firman Tuhan gitu. Nah cuman waktu itu kan di kitab perjanjian lama kan belum bicara roh Tuhan hidup di masing-masing kita gitu, di setiap manusia. Roh Tuhan tidak bisa hidup di dalam Caleb gitu. Roh Tuhan tidak bisa hidup di dalam Yosua. Roh Tuhan waktu itu hanya hidup di dalam Nabi Musa gitu. Sehingga
apapun juga yang Tuhan Allah inginkan tidak bisa nyampe langsung ke dalam kita, teman-teman. Ya, bisanya melalui Nabi Musa gitu. Nabi Musa sebagai perantara Yosua atau Nabi Kaleb dalam hal ini gitu. Ya, menyampaikan bahwa Tuhan Allah mau begini, 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 begini. Nah, sebaliknya kalau misalnya Kaleb juga mau nyatakan sesuatu ke Tuhan Allah, ya harus melalui Nabi Musa juga, teman-teman. Jadi harus ada perantara Nabi Musanya gitu. Nah, mestinya teman-teman kalau kita ngelihat dari bedanya kita perjanjian lama dengan kita perjanjian baru, justru kita ini kan sudah hidup di area kita perjanjian baru. Harusnya kita bersyukur dan berterima kasih. Tuhan Allah itu sudah memberikan roh Tuhan di dalam kita gitu. Kalau sampai roh Tuhan sudah ada di dalam kita itu tidak berbeda dengan Nabi Musa. Bahkan kita ini tidak berbeda dengan Yesus yang disebut Nabi Isa itu gitu. Kenapa? Karena tidak Nabi Musa, tidak Nabi Isa, tidak atau Yesus gitu sebagai manusia, Nabi Musa juga sebagai manusia. Itu bisa seperti begini karena ada roh Tuhan yang ditaruh gitu oleh Tuhan Allah di dalam Nabi Musa dan di dalam Nabi Isa gitu. Nah, roh itu teman-teman itu sekarang sudah ada di kita semua sejak Yesus wafat di kayu salib kembali ke akhirat gitu. Ya, Tuhan Allah itu menggantikan roh yang tadinya roh Tuhan, Roh Kudus atau Nur itu yang hanya ada di dalam Yesus itu dimasukkan ke dalam kita semua, teman-teman. Dan bukan cuma orang Nasrani loh, semua manusia gitu. Manusia itu semua mendapatkan roh itu. Tinggal masalahnya ada manusia yang mengenal, ada manusia yang mengerti, dan ada manusia yang menghidupkan roh Tuhan itu. Tapi juga ada manusia yang belum mengenal atau tidak mengenal. Ya atau mungkin mengenal tapi tidak mengerti atau belum mengerti gitu. Nah itu ya roh Tuhannya nggak bisa hidup. Jadi kalau bagi orang yang sudah mengenal dan mengerti dan menghidupkan roh Tuhan, ya tidak ada beda, teman-teman. Ya bahwa kita ini tidak memperoleh perantara lagi, kita ini kontak akan langsung dengan ya Tuhan Allah gitu, kan melalui roh Tuhan tadi. Dan terus gunanya buat apa mentor rohani? Loh, mentor rohani kan mengajari teori-teori gitu. Ya, apa gunanya orang bersaksi? Loh, untuk menguatkan iman bahwa apa yang kita pelajari itu meskipun kita belum alami, contohnya kayak mentor rohani Singapura tadi, ya melihat cerita Nabi Kaleb kan gitu. Kaleb lebih dulu. Nah akhirnya Kaleb kan yang bersaksi untuk si mentor rohani dari Singapura ini gitu. Seolah-olah gitu, teman. Nah kita juga sama. Bisa aja mentor rohani Singapura itu menjadi alat kesaksian buat kita gitu. Ya saya contohnya sharingkan firman hari ini gitu. Sharingkan saya tentang kesaksian saya nyangkut dengan orang mentor Singapura itu dengan Kaleb. Ya kalau bagi yang mendengar dan tergerak gitu, beriman, ya bukan mustahil gitu. Ya orang yang mendengar sharing saya pun bisa seperti yang mentor rohani di Singapura alami atau seperti yang dialami Nabi Kaleb. Karena di kitab Yohanes pasal 21 ayat 22 dinyatakan memang tidak ada yang mustahil gitu. Kalau memang Tuhan Allah mau, tidak ada yang mustahil, mudah sekali. Jangankan cuman look younger gitu kan, kelihatan lebih muda. Tidak mati-mati pun bisa kok kalau Tuhan Allah mau gitu. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi nggak usah yang itu tergantung iman kita lagi gitu. Nah cuman ya itu yang tadi saya katakan, kadang-kadang antar mentor rohani aja beda, teman-teman. Jadi ada yang tipe A, tipe B, tipe C. Nah itu kembali sesuai kita ke karakter yang mana gitu. Kalau selama ini saya pelajarin tiga-tiganya, teman-teman. Jadi karakternya A yang duniawi ya saya pelajarin, karakter B yang tengah-tengah antara akhir duniawi ya saya juga pelajarin gitu. Yang lebih ekstrim ke arah akhir ya saya juga pelajarin. Saya tidak mengerti nanti Tuhan akan tempatkan saya di mana gitu. Yang jelas mungkin ya kembali ke karakter saya. Kalau karakter saya itu tipe A ya mungkin saya akan jadi A gitu, ke bawah sama A. Kalau B akan ke B, kalau C akan ke C gitu. Saya belum tahu itu karena saya masih tetap belajar bagaimana sih untuk menggali ini gitu. Meskipun ya waktu 2017 mungkin saya udah baca belasan kali katam gitu. Nah meskipun kalau saya lihat sekarang ternyata itu, teman-teman, gunanya katam itu bukan adu pinter gitu. Katam itu jadi setiap satu kali putaran, satu kali katam itu
pengertiannya dapat satu gitu. Jadi waktu kita baca 2 kali dapat pengertian satu ayat yang sama itu bisa 2 arti gitu. Kalau kita putarnya 10 kali itu satu ayat itu pengertian bisa 10 kali gitu. Kalau kita bisa khatam 20 kali berarti satu ayat itu bisa pengertian 20 kali. Nah, lama-lama teman-teman, lama-lama makin banyaknya satu ayat itu dengan pengertian yang benar-benar banyak sekali. Akhirnya kita bukan makin pintar, makin bodoh di hadapan Tuhan itu makin bodoh gitu. Nah, ini yang Tuhan inginkan gitu. Nah, ini yang disebut kedewasaan rohani. Akhirnya kita nggak mau ngejudge gitu, ya nggak mau ngejudge yang mentor rohani tipe A itu yang benar atau yang salah, yang tipe B benar atau salah, yang C itu benar atau kita udah nggak mau judge gitu. Karena apa? Pengertiannya udah berubah. Pengertian itu, jadi jangan bicara kalau khatam itu adu pinter gitu, nggak ada cerita adu pinter teman. Jadi ya kedewasaan rohani aja gitu, beda di kedewasaan rohani gitu. Jika kita perbandingkan saat ini, kita akan lebih mudah untuk mau dan mampu melakukan seperti yang Kaleb lakukan, karena kita sudah miliki kitab suci yang berisi perintah dan peraturan serta janji-janji Tuhan. Tinggal kita ya imani dan harapkan serta lakukan dengan pertolongan dan penghiburan Roh Tuhan. Dan tadi saya katakan teman-teman, waktu zamannya Nabi Kaleb itu kan Nabi Kaleb setengah mati, Kaleb setengah mati loh. Ya apapun juga mesti nanya ke Nabi Musa gitu. Lah Nabi Musa pun nggak setiap hari bisa ketemu sama Tuhan Allah gitu. Ada waktu-waktu tertentu. Kalau di imam Yahudi setahun sekali teman-teman, masa nanyanya ditunda setahun sekali kan lama banget gitu. Nah, tapi dengan kondisi sekarang dan saya katakan karena Tuhan telah memberikan Roh Tuhan kepada kita berupa Roh Kudus atau Nur. Nah, ini yang mestinya kita manfaatkan teman-teman. Bagaimana? Jadi kita ini sudah serba dilengkapi oleh Tuhan Allah teman-teman. Ya Tuhan Allah itu begitu baiknya kepada kita sehingga firman Tuhan di kitab suci sudah dilengkapi, Roh Tuhan sudah dilengkapi gitu. Nah, kalau kita sudah mempunyai firman Tuhan dan Roh Tuhan gitu di dalam kita, sebenarnya kita sudah tidak perlu perantara lagi teman-teman. Karena kita sudah perantaranya Roh Tuhan itu gitu. Nah, terus beda perantara yang namanya si hamba Tuhan atau si mentor rohani untuk apa? Ya untuk ngajar kita, ngajar teori-teori rohani itu. Nah, ada pun masalah ngajar yang bicara untuk hidup kita, ya bukan teori lagi loh. Bagaimana mempraktekkan teori rohani itu gitu, mempraktekkan loh, melakukan firman Tuhan itu, ya kita harus belajar, dituntun, ditolong gitu, ya dikasih penghiburan dari Roh Tuhan itu. Jadi kalau bicara mentor rohani atau hamba Tuhan itu teoritis itu ya cuma mengajarkan logosnya gitu, bukan remanya. Tapi kalau Roh Tuhan itu yang mengajarkan remanya teman-teman. Jadi beda teman. Kalau mentor rohani atau hamba Tuhan ya ditugaskan oleh Tuhan untuk mengajar teori rohani secara logos gitu. Tapi kalau bicara Roh Tuhan dihidupkan adalah bagaimana caranya ya Roh Tuhan mengajar kita dalam mempraktekkan melakukan firman Tuhan ini teman-teman. Kalau tanpa ada Roh Tuhan di situ juga kita susah teman-teman, berat melakukan firman Tuhan itu berat gitu. Karena memang bertentangan dianggap tidak wajar dan umumnya pasti ujungnya menderita, aniaya itu tetap keluar gitu. Penindasan semua bahkan bisa keluar dari pasangan kita loh, pasangan hidup kita. Suami tertekan oleh istri, istri tertekan oleh suami, itu bukan hal mustahil teman-teman. Firman Tuhan bermanfaat mengajarkan dan menyatakan kesalahan serta perbaiki kelakuan dan juga mendidik kebenaran. Tetapi untuk dapatkan hal ini harus ada alami penderitaan, aniaya dan sengsara teman-teman. Karena firman katakan di dalam 2 Timotius pasal 3 khusus ayat 12 teman-teman. Ya, katakan memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya sebagai penebusannya gitu. Jadi di firman katakan begitu. Nah, kalau firman ini saya universalkan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam firman Tuhan akan menderita aniaya. Itu firman Tuhan katakan itu teman-teman. Jadi kalau tidak mengalami aniaya, kita tanya, ya kita salah atau benar gitu. Jangan-jangan saya salah tidak melakukan firman Tuhan. Sedangkan dunia perbuatan jahat, menipu akan bertambah jahat. Dunia akan saling menyesatkan dan disesatkan oleh masing-masing mereka sendiri. Jadi karena dunia itu kacau gitu, nggak punya parameter kebenaran, akhirnya mereka saling menyesatkan sendiri teman. Si A ke B, B ke C gitu terus-terusan gitu. Akhirnya jadi ribet. Akhirnya ya melanggar apa yang
diperintah terhadap oleh firman, ya akhirnya masuk neraka, ujungnya berdosa masuk neraka gitu. Orang dunia ada potensi itu besar banget, dan yang bahaya itu kalau orang kayak keyakinan juga benar. Orang punya keyakinan kalau tidak percaya Tuhan dengan benar, tidak mengenal Tuhan dengan benar, juga bisa seperti orang dunia yang bisa nyasar ke neraka, teman-teman. Melakukan firman butuh iman dan pengharapan serta kemauan dan kemampuan seperti yang dialami Nabi Nuh. Ini ceritanya menyimpang lagi, bukan Kaleb tapi Nabi Nuh gitu. Di mana Nuh, ini cerita Nuh itu kuat sekali imannya gitu. Nuh itu kan Tuhan perintahkan Nabi Nuh kan membangun bahtera gitu, kapal segitu gede, sampai semua hewan binatang dimasukin, serangga segala dimasukin semua. Nah, mestinya juga Tuhan pengen kan ada manusia yang ikut ke dalam Nabi Nuh di dalam kapal bahtera itu, teman. Tapi sampai air bah datang, bahtera ditutup dan air bah datang, nggak ada tuh teman-teman, tidak ada satupun sesama dari Nabi Nuh itu yang masuk ke dalam bahtera itu. Yang ada cuma Nabi Nuh dan istrinya dengan 3 anaknya dan 3 mantunya. Nah, ini membuktikan teman-teman, iman Nabi Nuh itu, bayangin ya, dia 120 tahun membangun bahtera dengan terus cerita ke sesama akan ada air bah ya, nanti kalau mau selamat itu harus naik ke dalam air bah, dalam arti kata kalau bicara firman itu harus mengikuti perintah peraturan Tuhan gitu. Tapi dalam realita sampai pintu kapal besar bahtera itu ditutup, tidak ada yang ikut, teman-teman. Jadi bukan hal aneh, teman-teman. Kalau misalnya kalau saya berandai-andai membangun bahtera itu kan bagaimana caranya kita menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan sesama kita ya, dengan cara bagaimana mengajarkan firman Tuhan bagi mentor rohani atau memberitakan firman Tuhan, kesaksian seperti model kita yang di luar mentor rohani gitu. Kita sebagai orang umum di marketplace gitu, di dunia sekuler sebagai pengusaha atau sebagai orang karir gitu ya, kita cuma bisa bersaksi semacam ini aja, teman. Nah, waktu kita bersaksi seperti ini, contohnya saya bikin vlog seperti ini, untuk saya mesti punya iman seperti Nabi Nuh gitu ya. Masalah sharing ini, vlog ini mau didengar atau tidak didengar sebenarnya bukan urusan saya gitu. Yang jelas kalau urusan saya adalah urusan saya taat melakukan apa yang Tuhan perintah peraturan ya, dengan membuat vlog ini. Jadi sama aja dengan Nabi Nuh gitu. Nabi Nuh itu juga membuat bahtera itu karena dia taat dan takut akan Tuhan, sehingga membuat bahtera itu. Tapi realitanya tidak ada sesama satu orang pun yang ikut di dalam bahtera itu, yaitu bukan urusan Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu cuma cukup karena taat dan takut akan Tuhan, sehingga melakukan perintah dan peraturan Tuhan membuat bahtera itu. Meskipun yang diselamatkan ya hanya 8 orang kan. Nabi Nuh, istrinya, anaknya 3 dan mantunya 3, 8 orang, teman-teman. Nah, yang lain sama sekali nggak ada, tidak ada satupun yang itu gitu. Nah, Nabi Nuh itu punya iman seperti itu, teman-teman. Jadi tidak down, tidak apa gitu. Karena memang ya Nabi Nuh takut dan tak ada Tuhan secara pribadi. Dia melakukan itu bukan untuk mencari satu pamor, satu prestasi, wah banyak pengikutnya. Tidak gitu. Jadi dia itu hanya melakukan firman Tuhan, ya membangun bahtera itu karena memang pribadi Nabi Nuh ya takut dan taat akan Tuhan. Makanya dibangun. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga melakukan hal sama, teman-teman. Jangan sampai dengan pola pikir mau coba memberitakan firman Tuhan lewat kesaksian teman-teman gitu, tapi ketakutan, belum apa-apa ketakutan, nanti salah gimana, nanti kalau nggak ada followernya gimana, kalau nggak ada viewernya, itu bukan urusan kita kok. Ya contohnya Nabi Nuh tadi gitu, itu udah contoh di depan kita. Makanya saya juga jadi memberanikan diri membuat vlog semacam ini, teman-teman. Mudah-mudahan pagi ini saya cerita seperti ini, bahwa iman itu sangat tergantung gitu, tergantung dari kita sendiri. Dan juga kalau iman kita yang agak aneh-aneh juga, ya Tuhan alam melalui Yesus nyatakan bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Dan juga ada yang mengatakan ya terjadilah seperti iman kita. Mudah-mudahan hari ini pagi ini sharingnya bisa ketangkap, teman-teman. Khususnya yang difokuskan oleh mentor rohani atau hamba Tuhan dari Singapura itu, yaitu cerita soal fisiknya Kaleb yang 85 seperti 40. Dan saya lihat gitu, saya saksikan sendiri gitu ya, si hamba Tuhan ini, mentor rohani ini, yang seharusnya sudah umur 60-an gitu, sudah mendekati 60, 1, 2, 3 tahun lagi udah 60, tapi tetap kelihatan seperti 30, teman-teman. Itu saya jadi kesaksian, jadi mentor rohani ini, hamba Tuhan ini menjadi kesaksian buat saya. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.